Kalau kamu seorang pria dan kamu merasa mengalami beberapa gangguan kesehatan, mulai dari masalah gangguan seksual, kemudian masalah jantung, susah berpikir, susah fokus, atau mungkin punya masalah gangguan penglihatan. Ini adalah 7 makanan terbaik yang perlu kamu konsumsi. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, seperti yang tadi saya telah sebutkan di awal, saya akan bahas 7 makanan terbaik untuk kesehatan pria. Nah, jadi buat Sobat Sehat nih yang merasa pria, ya tentunya ini penting sekali. Atau mungkin yang punya pasangan, punya keluarga yang punya masalah kesehatan, ya tentunya untuk pria ya, ini fokusnya di konten kali ini. Saya akan jelaskan mengenai apa aja sih makanan-makanan terbaik yang perlu kita konsumsi setiap hari. Oke, saya disclaimer dulu di awal bahwa makanan-makanan ini tidak menggantikan obat-obatan. Dan makanan-makanan yang saya sebutkan ini juga dalam arti tidak bisa memberikan efek yang langsung seperti magic pill gitu ya. Kalau kita konsumsi ini langsung masalah semua kesehatan, masalah jantung, masalah seksual, masalah berpikir, kognitif, otak dan lain-lain langsung hilang gitu. Enggak seperti itu juga ya. Jadi saya disclaimer di awal, apapun makanan yang saya sebutkan di sini tujuannya untuk membantu mengoptimalkan kesehatan kalian, terutama untuk yang pria di sini. Tapi bukan berarti ini langsung bisa menyelesaikan masalah, karena yang paling penting itu adalah pola hidup, pola makan secara keseluruhan gitu ya. Oke. Yang pertama ingin saya jelaskan di awal, apa sih perbedaan? Kenapa kok saya bicara ini kesehatan untuk pria? Memang apa sih dok yang membedakan antara pria dan wanita? Apakah memang seberbeda itu sampai makanannya saja dibedakan itu? Ya, oke. Sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai pria dan wanita, ada beberapa landasan dasar yang membedakan untuk kesehatan metabolik antara pria dan wanita. Yang pertama, apa yang membedakan? Adalah hormonal. Ya, tentunya yang kita tahu selama ini, hormonal pria dan wanita itu berbeda. Ya, bukan berarti berbeda 100%, ada yang sama. Pria juga punya estrogen, wanita juga punya testosteron, tapi levelnya berbeda. Dan juga ada beberapa hormon yang tidak dimiliki oleh pria, yang dimiliki oleh wanita. Itu makanya ada siklus menstruasi dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua yang membedakan apalagi adalah komposisi tubuhnya, body compositionnya. Ini yang membedakan antara pria dan wanita. Apalagi kemudian distribusi lemaknya antara pria dan wanita. Kalau pria itu lebih banyak di daerah midsection ya, di daerah tengah sini, daerah perut. Kalau wanita itu kebanyakan lebih di daerah bawah, daerah paha, kemudian daerah belakang situ ya, bempernya. Itu yang membedakan antara pria dan wanita. Kemudian juga responnya di dalam olahraga, respon to exercise pada saat olahraga, itu juga yang membedakan antara pria dan wanita. Kemudian juga prevalensi terutama dalam hal penyakit, di mana yang punya faktor risiko lebih tinggi antara pria dan wanita, terutama yang kita akan bicarakan lebih baik di sini adalah pada pria. Nah, jadi makanan-makanan terbaik yang akan saya sebutkan di sini tentunya yang akan berhubungan ya dengan dalam arti untuk memperbaiki komposisi tubuh, kemudian prevalensi penyakit, dan juga terutama adalah hormonal, karena ini adalah yang membedakan terbesar antara pria dan wanita. Apa aja dok? Oke, kita bahas mulai dari yang nomor 7 dulu ya. Yang nomor 7 dulu. Yang nomor 7 adalah jahe. Nah, tuh, jahe atau ginger itu salah satu makanan yang terbaik untuk pria. Kok bisa seperti itu? Menariknya, menurut penelitian, pria modern itu punya level testosteron yang
lebih rendah dibandingkan pria-pria pada waktu beberapa dekade tahun yang lalu ya. 2-3 dekade tahun yang lalu, pria itu punya level testosteron yang lebih tinggi. Sedangkan sekarang itu pria-pria sekarang itu punya level testosteron 17% lebih rendah. Nah, tuh jangan heran ya kenapa banyak pria yang punya masalah disfungsi seksual belakangan ini meskipun yang merasa sudah hidup sehat. Nah, konsumsi jahe menurut penelitian itu selama 3 bulan itu bisa meningkatkan sekitar 17,7% level testosteron. Bisa meningkatkan 16,2% jumlah sperma. Dan bisa meningkatkan 47,3% motilitas sperma. Jadi motilitas itu adalah pergerakan sperma ya. Kalau semakin aktif, motilitasnya semakin tinggi, itu akan semakin baik. Kenapa? Karena jahe itu bisa meningkatkan produksi luteinizing hormone. Nah, di mana luteinizing hormone ini adalah induknya dari testosteron. Kalau kita punya luteinizing hormone yang baik, kita akan bisa juga punya level testosteron yang baik. Dan ini juga bisa menurunkan stres oksidatif di dalam tubuh kita, menurunkan radikal bebas, dan juga meningkatkan aliran darah di testis untuk pria. Itu sebabnya kenapa jahe ini baik sekali dikonsumsi, gitu ya. Tapi ingat juga bagaimana mengolahnya itu juga penting. Kemudian tempe yang nomor 6 ya. Level yang nomor 6, makanan nomor 6 adalah tempe. Tempe itu apa sih dok bedanya dengan mungkin makanan-makanan kedelai yang lain? Tempe itu difermentasi. Nah, jadi berbeda dengan tahu. Kalau tahu itu tidak mengalami proses fermentasi meskipun sama-sama dari kedelai. Tempe ini bisa meningkatkan juga level testosteron karena kandungan vitamin K2-nya. Nah, beberapa makanan lain yang punya kandungan vitamin K2 juga bisa kita optimalkan seperti misalnya miso, kemudian natto, itu juga punya kandungan vitamin K2 yang tinggi. Jadi dia punya profil atau punya manfaat yang kurang lebih sama dengan tempe. Tapi kalau untuk orang Indonesia, saya kira tempe jauh lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Bukankah begitu? Kemudian tempe juga bisa menjaga keseimbangan mikrobioma di usus kita, keseimbangan bakteri baik di usus karena tempe ini punya kandungan probiotik, bakteri yang hidup. Dan ini juga sama tadi seperti yang saya sebutkan, miso, natto itu juga punya kandungan probiotik. Nah, karena itu tempe ini lebih baik dikonsumsi untuk pria, bukan dari kedelai-kedelai yang tidak difermentasi. Kemudian nomor 5 urutannya setelah tempe adalah bawang putih. Nah tuh, makanya jangan heran ada banyak sekali suplemen-suplemen sekarang yang diekstrak dari bawang putih. Kemudian bawang putih, apa bawang putih jantan ya. Kalau saya nggak salah itu juga sering kali juga dikatakan oh ini baik untuk pria gitu. Nah kemudian bawang putih ini selain untuk masalah seksual ya, ini juga baik sekali untuk kesehatan kardiovaskuler. Jadi untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena apa? Karena pria itu meskipun dalam arti kita bicara segala sesuatunya kita bilang disamakan ya, dengan penelitian itu dalam arti kita berikan faktor-faktornya itu di variabelnya kita kontrol. Pria itu punya risiko 2 kali penyakit jantung dibandingkan wanita. Itu. Jadi meskipun segala variabelnya dikontrol, ya pola makan, kemudian exercise, kemudian suplementasi dan lain-lain, pria itu punya risiko 2 kali lebih besar punya penyakit kardiovaskuler. Karena itu ini penting sekali untuk konsumsi bawang putih secara reguler, secara teratur. Karena apa? Karena bawang putih ini bisa meningkatkan kandungan nitric oxide. Ya, ini adalah salah satu nutrisi yang baik untuk jantung, ya, untuk meningkatkan aliran darah, sirkulasi darah sampai 200% pada orang-orang yang konsumsi bawang putih secara reguler, secara keseharian itu rutin. Kemudian juga bisa meningkatkan profil kolesterol. Nah, saya ingat ya, saya bilang meningkatkan profil kolesterol, bukan menurunkan jumlah kolesterol total. Kenapa? Karena ini berbeda. Tidak semua kolesterol itu buruk, dan justru banyak kolesterol itu punya banyak sekali manfaat-manfaat kesehatan dalam tubuh kita. Jadi yang penting diatur itu adalah profil kolesterolnya.
keseimbangan kolesterolnya, HDL, LDL, triglyceride ya dan lain-lain. Jadi kita perbaiki profil kolesterolnya. Bawang putih adalah salah satu makanan yang baik untuk meningkatkan profil kolesterol. Dan di suatu penelitian, ketika bawang putih ini dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C, ini punya efek yang sinergis. Tentunya di sini adalah vitamin C yang baik ya, bukan vitamin C yang sintetis. Ketika dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C, ini bisa menjaga tekanan darah kita. Jadi menyeimbangkan tekanan darah. Yang tekanan darahnya terlalu tinggi, ini bisa menurun. Jadi di suatu penelitian, ini bisa menurunkan tekanan sistolik. Jadi sistolik itu yang atas ya. Dari 142 sampai 115. Dan batas bawahnya, diastolik itu bisa menurunkan dari 92 sampai 77. Nah, gitu. Jadi ini yang punya manfaat ya dari konsumsi bawang putih, jadi bisa menjaga tekanan darah dari yang kebanyakan orang punya masalah hipertensi bisa lebih normal dengan konsumsi bawang putih yang reguler, yang sehari-hari. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, makanan keempat. Adalah apa? Adalah sayuran tapi golongan cruciferous. Contohnya apa aja dok? Sayuran golongan cruciferous ini. Mulai dari brokoli, kembang kol, kemudian kol, kemudian pokcoy, ya, kale, lobak, itu semuanya adalah contoh-contoh sayuran golongan cruciferous. Kenapa kok perlu sayuran golongan cruciferous? Kenapa nggak sayuran-sayuran yang lain? Pertama, karena sayuran golongan cruciferous ini merupakan natural aromatase inhibitor. Aduh, namanya apa lagi nih? Natural aromatase inhibitor. Oke, singkatnya seperti ini. Natural aromatase inhibitor itu adalah suatu kandungan yang mencegah testosteron untuk berubah menjadi estrogen. Jadi ketika kita itu punya kandungan testosteron tapi banyak yang berubah atau beralih menjadi estrogen, ini yang akan merugikan untuk kesehatan pria karena pria itu dominannya kan testosteron bukan estrogen. Jadi sayuran golongan cruciferous ini bisa mencegah perubahan testosteron menjadi estrogen yang punya efek yang negatif untuk pria. Yang kedua, sayuran golongan cruciferous ini punya kandungan yang namanya indol tricarbinol atau I3C. Nah, ini tujuannya apa? Ini bisa membuang kelebihan estrogen melalui urin, melalui air seni, air kencing itu ya. Karena apa? Karena banyak sekali, apalagi terutama zaman-zaman now, banyak sekali orang-orang yang punya pola makan yang kurang sehat, pola makan yang seperti junk food, kemudian pola makan yang tinggi zat-zat kimia, pestisida, insektisida, glyphosate dan lain-lain. Semuanya ini mimicking estrogen, terutama junk food. Ya, jadi jangan heran kenapa banyak sekali pria-pria, siapa nih dari Sobat Sehat, merasa pria tapi punya mamai, ya, punya payudara. Itu padahal yang punya payudara seharusnya kan wanita, tapi pria itu juga bisa develop mamai, punya payudara juga yang bentuknya juga kurang sedap dipandang. Itu terjadi karena apa? Karena kalian punya estrogen yang tinggi, dan ini disebabkan karena lingkungan, terutama juga karena pola makan yang tinggi junk food. Nah, dengan konsumsi sayuran golongan cruciferous ini bisa punya kandungan indol tricarbinol ini yang bisa membuang kelebihan estrogen. Dan juga sayuran golongan cruciferous ini juga kaya akan magnesium, bisa memperbaiki level testosteron dan juga memperbaiki kualitas tidur kalian buat yang punya masalah tidur. Nomor 3, ya, kita sekarang beralih ke nomor 3 adalah apa? Ikan laut. Contohnya salmon, kemudian sardines, kemudian tenggiri, kerapu, makarel, dan lain-lain. Kenapa dok? Karena ikan laut ini punya kandungan omega 3, di mana omega 3 ini sekali lagi baik untuk kesehatan jantung, ya, karena pria lebih rentan untuk punya masalah jantung. Baik untuk kesehatan otak, baik untuk kesehatan mental yang sering punya masalah mental health, depresi, dan lain-lain, omega 3 wajib dikonsumsi. Kemudian juga kesehatan mata, ini juga berkontribusi juga ya, omega 3. Kemudian ikan laut ya dengan kandungan omega 3-nya ini juga bisa menurunkan kadar lemak tubuh. Nah, sekali lagi ketika saya bilang kadar lemak tubuh ini bukan cuma
lemak di perut atau mungkin lemak di leher, double chin dan lain-lain. Bukan cuma itu ya, tapi juga visceral fat, lemak yang membungkus organ, dan ini punya banyak sekali kontribusi ke masalah-masalah kesehatan. Dan omega 3 ini punya banyak sekali manfaat untuk menurunkan kadar lemak tubuh, termasuk lemak visceral. Kemudian juga memperbaiki profil kolesterol, sekali lagi terutama meningkatkan HDL, dan yang baik konsumsinya itu ya at least satu hari itu 100 gram ikan laut atau mungkin sekitar 600 gram per minggunya. Kita lanjut ke makanan yang terbaik kedua. Ya, semakin mendekati nih. Apa tuh? Adalah telur. Tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah telur utuh, bukan hanya putih telur. Yes, karena selama ini banyak orang berpikir, oh putih telur yang paling baik. No, telur utuh. Kenapa alasannya? Karena telur utuh memiliki kandungan vitamin K2, sudah saya jelaskan tadi, omega 3, dan juga vitamin B6. Ini baik sekali untuk metabolisme, terutama untuk kesehatan pria. Kemudian telur utuh juga punya kandungan vitamin D, di mana vitamin D ini sangat erat kaitannya dengan produksi testosteron. Dan kemudian kalau selama ini kalian takut dengan kolesterolnya, bukannya kalau telur ada kuningnya itu tinggi kolesterol, dok. Well, saya udah banyak sekali bahas hubungan mengenai kolesterol dan penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Itu tidak ada hubungannya. Jadi yang namanya intake kolesterol atau kolesterol makanan itu tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Tuh, kalian bisa cek videonya, udah pernah saya bahas beberapa ya di videonya di sini. Jadi saya udah jelaskan alasannya kenapa, saya tidak akan ulang lagi di sini. Tapi intinya produksi atau kolesterol dalam tubuh kita itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita konsumsi. Dan apa yang kita konsumsi, kolesterol yang kita konsumsi itu tidak menyebabkan, tidak berhubungan dengan penyakit jantung atau kardiovaskuler yang lain. Oke? Justru kolesterol itu memiliki efek positif untuk pertumbuhan otot, untuk muscle growth. Kemudian juga di beberapa penelitian ini juga sudah dikatakan ini justru bisa menurunkan risiko stroke. Yes, kolesterol punya efek yang baik juga dalam tubuh kita, asal kita jaga profilnya. Oke? Dan apa dok yang nomor 1 makanan terbaik untuk pria? Oke, siap? Adalah tiram. Yes, tiram atau oyster bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena tiram ini adalah makanan yang punya kandungan zinc paling tinggi, ya, kandungan zat seng paling tinggi, di mana zinc ini adalah suatu mineral yang paling baik, yang paling esensial untuk produksi testosteron. Ini juga baik untuk tiroid, ya, karena tiroid ini sangat berhubungan dengan metabolisme secara overall. Kemudian tiram ini juga bisa meningkatkan kesehatan prostat. Ya, tentunya yang punya prostat hanya, yes, pria. Kemudian juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, fungsi otak supaya tidak susah untuk fokus, supaya lebih encer tuh mikirnya. Ya, kemudian juga meningkatkan fertilitas karena meningkatkan kualitas sperma dan juga menjaga keseimbangan imun tubuh. Ya, percuma punya badan bagus tapi kalau imunnya gampang drop. Ya, jadi ini adalah makanan terbaik untuk pria. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengapply makanan-makanan ini, mulai berpikir nih sekarang, wah dengan list-list makanan ini baiknya dibuat menu apa ya? Nah, coba deh kalau yang punya kreasi-kreasi bisa tulis di kolom komen tuh. Enaknya nih makanan-makanan ini dikreasikan seperti apa. Jangan lupa proses pengolahan itu juga penting. Dan jangan berharap, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, jangan berharap ketika kalian, oh udah makan ada tiramnya dok, ada telurnya. Lalu kita berharap semua masalah kita langsung selesai. Tentunya tidak. Tentunya dalam arti pola hidup secara keseluruhan, ya itu yang lebih menentukan. Bukan cuma makanan per se-nya. Apa? Buat teman-teman sobat sehat yang ingin mungkin saya bahas mengenai kesehatan untuk makanan yang terbaik untuk kesehatan wanita, mungkin tertarik bisa tulis nih di kolom komen. Kalau banyak yang ingin saya bahas juga untuk makanan untuk kesehatan wanita, makanan terbaik, saya akan bahas di next video. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan bahas 7 makanan terbaik untuk kesehatan pria. Nah, yang nomor 7 adalah jahe. Nah, tuh, jahe atau ginger. Kemudian,
tempe yang nomor 6 ya. Level yang nomor 6, makanan nomor 6 adalah tempe. Setelah tempe adalah bawang putih. Nah, tuh makanan keempat adalah apa? Adalah sayuran tapi golongan cruciferous. Kita sekarang beralih ke nomor 3 adalah apa? Ikan laut. Makanan yang terbaik kedua adalah telur. Tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah telur utuh, bukan hanya putih telur. Yes. Dan apa dok? Yang nomor 1 adalah tiram. Yes, tiram atau oyster bahasa Inggrisnya.